Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Qala Ibnu Abbas berkata ya ayyuhan nas khitabun li ahli Makkah. Kata-kata ya ayyuhan nas ini adalah khitab atau pembicaraan untuk percakapan untuk penduduk Mekah. Wa ya ayyuhalladzina amanu, adapun ayyuhalladzina amanu itu khitabun li ahli Madinah, adalah percakapan untuk ahli Madinah. Wa huwa huna khitabul li ami sa'iri li khitabun amun li sa'il mukallafin. Sedangkan ini ya ayyuhan nas di sini ini adalah pembicaraan untuk umum untuk seluruh mukallaf, orang-orang yang mukallaf. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wahidu rabbakum, maksudnya sembah itu wahidu. Esakanlah rabbakum Tuhan kalian. Wa kullu ma warada, semua lafaz yang sampai atau yang datang fil Qur'ani dalam Al-Qur'an minal ibadati, dari kata ibadah, fa ma'nahu, maka maknanya adalah at-tauhidu, tauhid. Kalau ada kata-kata sembahlah Allah, itu maksudnya di Al-Qur'an pasti maksudnya esakan Allah. Maksudnya wahidu. Wa aslul ubudiyati, asli dari ibadah itu at-tadallulu adalah merendah. Wal ibadatu ghayatut tadalluli, ibadah itu adalah puncak kerendahan. Wala yastahiquha, dan tidak berhak akan ibadah illa man, kecuali zat lahu ghayatul ifdal, yang bagi zat itu ada puncak pemberian, wal in'ami, dan puncak memberikan kenikmatan. Kayaknya udah ini ya. Wa huwallahu ta'ala, dan itu adalah Allah Ta'ala. Sekarang alladzi khalaqakum ya sekarang ya. Oh iya benar ya, ini udah. Ya jadi diulas sedikit kemarin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu adalah ayat yang biasanya untuk penduduk Mekah. Berarti ayatnya ayat Makkiyah. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya untuk penduduk Madinah. Berarti ayatnya ayat Madinah. Itu bedanya ayat Makkiyah Madinah. Kemudian u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Dalam Al-Qur'an kalau ada kata-kata sembahlah, itu berarti esakanlah Tuhan kalian. Esakanlah itu maksudnya tinggalkan penyembahan berhala. Jadi sembah Allah saja, itu esakan Allah, tinggal penyembahan berhala. Yang dimaksud dengan ibadah itu puncak kerendahan. Ibadah itu puncak kerendahan. Jadi hakikat ibadah merendah. Kalau ada orang ibadah tapi dia tinggi, justru itu kontradiksi dengan ibadah itu sendiri. Ibadah kan merendah, tapi saking ini dia sujud. Tapi dalam sujudnya dia merasa tinggi. Kayaknya sujud yang paling sempurna mah gua nih. Nah, berarti itu kontradiksi dengan ibadahnya. Jadi ada ibadah-ibadah yang ya justru membuat hamba itu makin sombong, itu istidraj namanya. Dia kontradiksi dengan makna ibadah itu sendiri. Harusnya ibadah itu merendah. Alladzi khalaqakum. Nah, ibadah ini sebelum alladzi khalaqakum. Ibadah ini puncak kerendahan atau kerendahan yang paripurna, kerendahan yang sempurna. Ini hanya boleh dipersembahkan untuk zat, untuk sesuatu yang memberikan pemberian paling sempurna. Jadi kerendahan paling rendah ini hanya boleh dipersembahkan kepada kekuasaan yang paling sempurna memberikan nikmat-nikmatnya. Kita boleh merendah kepada orang yang sudah berjasa kepada kita, boleh. Tapi puncak kerendahan kita ini hanya boleh diberikan kepada orang yang paling banyak memberikan kepada kita. Siapa itu? Ya Allah, nggak ada lagi. Tapi berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa, boleh. Terima kasih mah boleh. Alladzi ja'ala lakumul ardo, itu ya. Betul itu Mas sekarang? Alladzi khalaqakum. Oh iya, alladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan. Sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian. Ibtada'a khalaqakum. Maksudnya sudah menciptakan dari awal khalaqakum, akan penciptaan kalian, ala ghairi mithalin, dengan tanpa contoh. Sabaqa, yang telah lalu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Wa khalaqal ladzina, dan dia menciptakan orang-orang min qablikum sebelum kalian. La'allakum, agar kalian
La'alla wa asa, la'alla dan asa itu harfa tarojin, dua huruf taroji. Wahuma, la'alla dan asa ini ay kullun minhuma, semuanya la'alla dan asa minallahi dari Allah Ta'ala itu wajibun wajib. Tattaqun, ya, agar kalian tattaquna terjaga. Ittaqo yattaqi itu artinya terjaga, agar kalian terjaga. Ay likai tanju, agar kalian semua selamat minal adabi, dari siksa. Waqila ma'nahu takunu ala roja'i taqwa, dan dikatakan maknanya agar kalian menjadi ala roja'i taqwa, kepada roja atau kepada harapan terjaga. Bi antasiru, takwa itu terjaga. Bi antasiru, yaitu kalian menjadi fisitrin, dalam penutup, wa wiqayatin dan penjagaan, min adabillahi dari siksa Allah, wa hukmillahi dan hukum Allah, mi waraikum dari belakang kalian. Yaf'alu ma yasha, dia Allah melakukan ma sesuatu yasha'u yang Allah kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumi ma sesuatu yuridu yang Allah kehendaki. Sembahlah Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Khalaqa itu artinya menciptakan dari tidak ada. Ada penciptaan atau ada karya yang sebenarnya niru ada. Sebenarnya gelas ini kan niru apa? Ciduk niru apa? Niru batok kelapa. Ciduk zaman dulu mah pakai batok kelapa gitu. Gelas juga niru apa kira-kira? Niru inian. Kalau dulu minum legen tuh ya, bambu, niru semuanya. Gelas, terus apa lagi? Pesawat niru burung itu. Niru burung. Manusia bisa menciptakan, tapi penciptaannya itu tiruan. Tapi Allah menciptakan khalaqakum. Ini maksudnya menciptakan sejak awal tanpa contoh, tanpa meniru, dan itu awal. Itu bedanya khalaqa dengan ja'ala. Beda kata menciptakan dengan kata menjadikan atau membuat. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan kita ini dari awal tanpa misal atau tanpa contoh. Ya begitu sempurnanya Allah, tanpa contoh dan tidak niru makhluk-makhluk sebelumnya atau tidak niru pencipta-penciptaan yang pernah ada. Benar-benar awal. Sembahlah Allah yang menciptakan kalian sejak awal tanpa contoh, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian ya bapak kita, kemudian kakek kita, semua buyut-buyut kita itu juga Allah yang menciptakan. Sembahlah. Kenapa harus menyembah Allah? Agar kalian tattaqun. Tattaqun di sini kalau arti harfiah sering orang mengartikan agar kalian bertakwa. Cuma yang dimaksud dengan takwa, takwa itu asal katanya dari waqoyaki. Waqoyaki wiqoyatan itu artinya menjaga. Nah kalau ittaqo yattaqi ini asalnya iwtaqo, ifta'ala wazannya. Iwtaqo itu artinya terjaga. Jadi kalau waqo menjaga, ittaqo yattaqi itu artinya orang yang terjaga. Terjaga di sini bukan terjaga bangun, tapi terpelihara atau apa selain itu? Terjaga, terpelihara atau terlindungi. Ya, boleh terlindungi. Terlindungi. Jadi orang yang bertakwa itu artinya orang yang terlindungi. Terlindungi dari apa? Dia terlindungi dari keharaman-keharaman karena memang menjauhkan. Dia terlindungi dari dosa-dosa karena lalai terhadap kewajiban, karena dia melakukan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, ikhlas, tawakal, dilakukan semua. Maka dia terlindungi dari dosa-dosa. Dosa karena melakukan yang haram, terlindungi dari dosa karena meninggalkan yang wajib. Orang yang bertakwa adalah orang yang terjaga. Nanti konsekuensinya di akhirat, orang yang bertakwa adalah orang juga yang terjaga, atau terlindungi dari siksa Allah nanti di akhirat. Kata-kata la'alla di sini, la'alla asa, kemudian itu disebut dengan huruf taroji. Taroji itu pengharapan. Kalau di Indonesia supaya sih, supaya atau agar. Sembahlah Allah agar kalian terlindungi. Sembahlah Allah saja, esakan Allah saja supaya kalian terlindungi.
Kata-kata agar atau kata-kata supaya kalau di percakapan kita manusia kan belum tentu terjadi. Minum obat rib supaya sembuh. Pasti nggak tuh? Supayanya pasti nggak kalau supaya manusia? Belum pasti, belum tentu. Kawin rib biar nggak puyeng. Tambah puyeng. Kan belum tentu juga kan? Iya, agar hilang pusingmu. Belum tentu Ustaz ya. Belum tentu hilang. Ya, agarnya manusia supayanya manusia itu belum tentu terjadi. Tapi kalau la'allakum sudah Allah yang mengucapkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa atau agar kalian terlindungi, itu udah pasti. Orang yang mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, menjauhkan penyembahan selain Allah, ini pasti la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu pasti akan terjaga atau terlindungi. Terlindungi dari siksa Allah, lindungi dari azab nanti di akhirat. Jadi takwa itu ya seperti tameng, takwa itu seperti pelindung, perisai yang menjaga kita dari siksa dan juga menjaga kita dari hukum-hukum Allah. Allah melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah, yang Allah inginkan kita bertakwa. Bertakwa menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Nah, Allah inginkan itu. Maka dengan cara itu kita masuk pada kepastian ini. Kepastian kalau orang bertakwa itu pasti terlindungi. Karena secara otomatis itu menciptakan dengan kehendak Allah tentunya, dengan irada Allah, secara otomatis ibadah yang kita lakukan, kemudian upaya kita menjauhkan keharaman, itu otomatis akan menjadi benteng sendiri, akan jadi perisai sendiri, akan terjaga kita. Ini kata-kata sitrun di sini atau kata-kata penghalang ini. Ini yang nanti kita pengennya kita dihalangi oleh Allah dari maksiat, dihalangi oleh Allah dari keharaman, dihalangi oleh Allah dari lalai terhadap kewajiban, dihalangi. Jadi Allah benar-benar tutup kita atau lindungi kita dengan perisai yang membuat kita itu terjaga dari keharaman-keharaman atau terjaga dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Ini maksud dari tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, maksudnya agar kalian terlindungi. Ini udah pasti, agarnya, agar atau supaya, kalau di Al-Quran ini Allah yang mengucapkan, ini udah pasti. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum udah pasti itu, orang yang puasanya benar-benar puasa itu pasti akan terjaga dari keharaman-keharaman. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya khalaqakumul arda bisatan wa wata'an mudallalatan wa lam yaj'alha hazanatan. Dia yang menciptakan untuk kalian al-arda, bumi, firasyan, terhampar. Ay khalaqalakum al-arda bisatan. Dia menciptakan untuk kalian bumi itu bisaton sebagai hal yang tergelar, wa wata'an, dan bisa dipijak, mudallalatan, yang bisa ditundukkan, walam yaj'alha, dan Allah tidak menjadikan bumi hazanatan, keras, lam yumkin al-qararu 'alaiha, yang tidak mungkin al-qararu menetap 'alaiha, di atas bumi. Wal hazana, yang dimaksud dengan hazan di sini ma ghaladha minal ardi, sesuatu yang keras dari bumi. Bumi ini yang Allah jadikan untuk kita ini punya sifat ya sedangan, ya nggak keras-keras banget. Kalau keras kayak rel kereta semuanya, nggak ada pori-porinya, nggak bisa kita buat nanem. Ya orang baja, kalau keras misalnya kayak kuningan, pasti nggak bisa juga dipacul. Tapi Allah buat ini bumi bisa kita tinggali, buat pondasi rumah juga enak, kemudian buat ditanami tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan juga bisa. Ini Allah ciptakan dan sifatnya itu terhampar luas dan bisa kita kelola, mudallalatan bisa kita kelola, bisa juga kita injek. Jadi sedang, nggak keras-keras banget karena bisa kita tanami, tapi juga nggak lembek-lembek banget. Kalau lembek-lembek banget ya ambles semuanya. Baru pengen ini nyelap motor, tahu-tahu ambles lagi. Baru pengen langkah ini pengen wirid, tahu-tahu goyang lagi kan. Ini enggak, sedengan. Allah buat bumi ini terhampar ini tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu
cair atau lembek. Wassama abinaan ay saqfan marfu'an wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.